Amerika Serikat melakukan misi penyelamatan terhadap pilot pesawat tempur F-15 yang hilang selesai diserang Iran. Washington langsung mengerahkan pesawat pengisian bahan bakar dan kargo C-130 serta helikopter H-60. Selesai lepas landas, armada penyelamatan Amerika Serikat mulai terbang rendah dan lambat di atas perbukitan di Iran. Ini menjadi operasi yang berisiko karena pesawat terbang rendah dan lambat rentan terkena tembakan darat. Namun pasukan elit Amerika Serikat dengan senapan mesin yang terpasang di pintu akan memindai area sekitar. Jika helikopter diserang, tugas menembak di pintu adalah mengamankan zona pendaratan. Sementara Iran mengklaim menembaki helikopter Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut. Klaim itu disampaikan juru bicara Markas Besar Pusat Qatam Al-Anbiya yang mengklaim Iran menembak pesawat angkut militer C-130, dua helikopter Black Hawk, dan sebuah drone Israel. Pihaknya mengklaim operasi penyelamatan yang dilakukan Amerika Serikat gagal total. Terlebih beredar potret yang memperlihatkan puing-puing pesawat C-130 Amerika Serikat hangus. Foto lain menunjukkan asap mengepul di lokasi pesawat jatuh ditembak Iran. Akibat penembakan tersebut, Iran mengklaim sedikitnya 5 orang tewas. Pasukan IRGC menargetkan pusat komando Amerika Serikat dan sistem Patriot dalam gelombang terbaru True Promise 4. Operasi ini dilancarkan dengan rudal jarak jauh Hajar Qassem dan juga Qadar. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan pelaksanaan gelombang ke-95 operasi True Promise 4 pada Sabtu 4 April. Serangan ini dilakukan secara luas oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara IRGC di kawasan Asia Barat hingga wilayah Palestina yang diduduki. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut operasi menggunakan sejumlah rudal jarak jauh termasuk Hajar Qassem, Khaibar Shekan, dan juga Qadar. Sejumlah target militer Amerika Serikat dilaporkan menjadi sasaran, diantaranya baterai artileri roket HIMARS milik Amerika Serikat di Pulau Bubian, Kuwait, serta sistem pertahanan rudal Patriot di wilayah utara Bahrain. IRGC juga mengklaim menyerang lokasi operator sistem rudal buatan Amerika Serikat dan fasilitas yang menampung komandan serta struktur militer Amerika di Uni Emirat Arab. Selain target militer, fasilitas perusahaan teknologi Amerika, Oracle Corporation di Uni Emirat Arab turut menjadi sasaran. Pasukan Angkatan Laut IRGC juga menghantam kapal komersil bernama MGS Ishika yang terkait Israel saat berlabuh di pelabuhan Khalifa bin Salman, Bahrain. Sementara itu, sejumlah wilayah di Israel termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona dilaporkan menjadi target serangan rudal Qadar multi hulu ledak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Iran hingga kembali ke zaman batu. Terkait ancaman tersebut, Iran tak takut hingga melayangkan ancaman balik. Iran mengklaim memiliki gudang senjata yang tersembunyi. Ancaman balik itu disampaikan juru bicara militer Iran, Letnan Kolonel Ibrahim Soleimani pada Kamis 2 April. Ia menanggapi pernyataan Trump yang berisi ancaman untuk Teheran. Ibrahim Soleimani menegaskan Iran menyimpan persediaan senjata dan amunisi yang tersembunyi. Pihaknya menyebut situs-situs yang ditargetkan Amerika Serikat selama ini merupakan target yang tidak signifikan. Pasalnya, Iran disebut memproduksi militer strategis di lokasi yang tersembunyi hingga tidak bisa dijangkau Amerika Serikat. Pernyataan senada disampaikan Komando Operasional Militer Qatam Al-Anbiya yang menegaskan militer Iran bersumpah akan melakukan serangan penghancuran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Diketahui dalam pernyataannya pada Rabu 1 April malam, Trump menyebut perang melawan Iran hampir tercapai. Trump mengatakan tujuan-tujuan Amerika Serikat juga hampir tercapai. Lantas ia mengancam akan menyerang Iran hingga membuatnya kembali ke zaman batu. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible. They are getting so much more money than they thought. That's from the great, big, beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like never before. It will top the levels that it was a month ago. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
Negara-negara Teluk berupaya menggunakan kekuatan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz. Bahkan negara-negara Teluk yang dipimpin Bahrain berupaya mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Sementara Rusia, China, dan Prancis memveto resolusi yang diusulkan tersebut. Namun Dewan Keamanan PBB telah menunda pemungutan suara terkait upaya yang dilakukan negara-negara Teluk. Seharusnya pemungutan suara itu dilakukan pada Jumat 3 April pagi. Namun pada Kamis malam jadwal tersebut ditunda dengan alasan bertepatan dengan Jumat Agung yang merupakan hari libur umum. Sementara negara-negara Teluk menilai penundaan itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Pasalnya pemungutan suara yang jatuh pada Jumat Agung sudah diketahui ketika pertama kali diumumkan. Kemudian Rusia, China, dan Prancis merupakan negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ketiga negara itu secara tegas menolak soal penggunaan kekuatan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz. Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan opsi militer sebagai tindakan tidak realistis. Ia memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan militer justru meningkatkan ancaman. Macron pun mengingatkan kepada negara-negara Teluk bahwa Iran memiliki kemampuan rudal balistik yang signifikan.